Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Indonesia, sebab Universitas Indonesia lah penyumbang terbanyak menteri-menteri di Kabinet Kerja. Sampai saat ini ada 6 alumni UI yang sekarang membantu saya di Kabinet Kerja. Pak Darmin Nasution, Menko Perekonomian, ini dari UI. Ibu Puan Maharani, Menko PMK dari UI. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan dari UI. Ibu Nila Muluk, Menteri Kesehatan. Enggak hadir, mau saya kenalkan enggak hadir. Bapak Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang dari UI. Pak Bambang Brojonegoro, Menteri BPN Kepala Bappenas, juga dari UI. Saya cari-cari di depan, ternyata di belakang. Tambah satu lagi, yang doktornya dari UI, yaitu Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Ini S2, S3 dari UI. Dan juga yang sehari-hari dekat dengan saya, staf khusus saya, Pak Soekardi Nakit, Pak Johan Budi, juga dari UI. Ini menunjukkan bahwa Universitas Indonesia itu gudangnya orang-orang pinter. Orang-orang pintar. Universitas Indonesia itu sumbernya para pejuang pembangunan, dan Universitas Indonesia itu sumber inspirasi, sumber energi untuk satu tujuan, yaitu mencapai Indonesia maju, Indonesia yang maju. Hadirin yang berbahagia, untuk membangun Indonesia maju, kita membutuhkan SDM, sumber daya manusia yang maju, yang unggul, yang handal. Yang di satu sisi bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah mendasar, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tapi di sisi yang lain, kita juga butuh SDM yang mampu memenangkan persaingan global, mampu memenangkan kompetisi global. Indonesia maju tidak mungkin bisa kita capai tanpa SDM yang unggul, yang kompetitif. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat, berubah sangat cepat, dan kita tidak bisa mengisolasi diri dari perkembangan tersebut. Revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung harus diantisipasi secara serius. Digitalisasi, kekuatan komputasi, dan analitik data telah melahirkan terobosan-terobosan yang mengejutkan di berbagai bidang. Teknologi cyber fisikal, misalnya, telah ditandai dengan munculnya autonomous vehicle, kendaraan tanpa awak, 3D printing, yang bisa membuat bangunan dan juga senjata dengan metode printing yang murah dan cepat. Advanced robotic, yang bisa mengambil alih peran manusia, bahkan bisa menjadi tour guide. Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan Virtual Reality ternyata terus berkembang, yang diaplikasikan dalam blockchain dan cryptocurrency, mata uang yang tanpa bank sentral, yang saat ini sedang diperebutkan banyak orang. Demikian pula dengan perkembangan bioteknologi, ilmu saraf berbasis teknologi komputasi, teknologi biologi sintetik, dan eDNA, sebuah teknologi pengurutan gen yang memungkinkan penyembuhan penyakit dengan cara baru yang lebih mendasar dan lebih murah. Selain membawa implikasi di dunia kedokteran, bioteknologi baru tersebut juga
akan banyak mengubah cara beternak, juga cara bertani dengan cara multi-layer urban farming. Hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi tersebut sangat mempengaruhi lanskap ekonomi, lanskap sosial budaya, dan bahkan juga lanskap politik nasional maupun internasional. Bisnis supermarket yang dulunya sangat mapan, sekarang ini juga tunggang langgang diterpa pasar online. Biro perjalanan yang juga menurun drastis setelah munculnya online ticketing. Pasar pasti masih ada bisnis-bisnis lama yang tutup dan muncul jenis bisnis-bisnis baru. Bahkan dunia politik dan pemerintahan juga harus cepat menyesuaikan diri. Pemerintahan dipaksa untuk kerja cepat, untuk kerja efisien. Pekerjaan administrator dan akuntan semakin diotomatisasikan. Tatkala lanskap politik, lanskap ekonomi, dan lanskap sosial budaya berubah, pasti agenda penelitian juga perlu mengalami perubahan. Pasti kurikulum dan metode pendidikan juga harus berubah. Pasti kompetensi SDM yang dibutuhkan juga harus berubah. Pasti cara kerja organisasi juga harus menyesuaikan. Tidak ada pilihan lain agar kita menjadi Indonesia maju. Kita harus melakukan perubahan. Perubahan mindset, perubahan pola pikir, perubahan cara kerja, perubahan model organisasi, produktivitas, disiplin nasional, inovasi, semuanya harus berubah. Saya yakin bahwa pendidikan tinggi adalah organisasi yang paling sempurna sebagai rujukan reformasi. Organisasi yang responsif terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Organisasi yang fleksibel dan lentur dalam menanggapi perubahan zaman. Saya yakin SDM pendidikan tinggi adalah SDM yang paling progresif, yang paling terbuka terhadap perubahan, yang paling agresif dalam mengembangkan terobosan, dan paling antisipasif menatap masa depan. Oleh karena itu saya berharap agar pendidikan tinggi menjadi penopang ekosistem nasional dalam menanggapi revolusi industri 4.0. Inovasi adalah kunci. Jangan lagi terjebak rutinitas. Ini saya ulang-ulang berkali-kali di mana-mana. Jangan lagi terjebak dalam rutinitas. Cara-cara baru harus dikembangkan. Keinginan mahasiswa dan dosen untuk berinovasi harus terus ditumbuhkan. Kreasi-kreasi baru harus difasilitasi dan dikembangkan. Semua itu membutuhkan fasilitas mendukung di kampus untuk mendorong inovasi. Yang mendukung para mahasiswa dan para dosen lintas fakultas, lintas ilmu untuk berkolaborasi, untuk berinovasi, menyediakan semacam co-working space dan creative hub agar inovasi dan kreasi baru bisa dibiayai dan diapresiasi. Para inovator dijejaringkan serta produk riset dipublikasikan dan dihilirkan. Artinya, cara kerja perguruan tinggi harus inovatif. Pendidikan harus dilakukan dengan cara-cara baru dan inovasi baru dan kreativitas baru. Kurikulum dan agenda riset harus segera dibenahi untuk disesuaikan dengan teknologi baru dan kebutuhan-kebutuhan baru. Saya paham agenda perubahan selalu tidak mudah, tetapi saya yakin UI bisa melakukannya. Saya yakin UI bisa melakukannya. Menjadi contoh bagi lahirnya inovasi-inovasi dalam berorganisasi. Menjadi contoh dalam kurikulum dan metode pendidikan yang melahirkan SDM yang unggul dan kompetitif. Menjadi contoh dalam riset dan hilirisasi yang mensejahterakan rakyat dan memenangkan Indonesia dalam kompetisi global, dalam persaingan global. Saya yakin Universitas Indonesia mampu memberikan kontribusi besar
bagi Indonesia maju yang kita cita-citakan. Selamat ulang tahun ke-68 Dirgahayu Universitas Indonesia, pandulah Indonesia menuju masa depan jaya Indonesia maju. Hadirin yang berbahagia, dengan berkibarnya bendera merah putih dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, resmi sudah Forum Kebangsaan Universitas Indonesia